adalah namanya remah-remah roti saja, ya. Sesuatu yang dikendalikan oleh Jakarta, ya. Ya terus terang saya katakan, ya. Tadi ini kan menjadi banyak jadi tadi kan ada unjuk rasa juga bang Ya. terkait dengan kedatangan Pak Jokowi di Lampung Dan tuntutan untuk ini kan ijazah terkait dengan penyelesaian kasus ijazahnya gitu kan, baru mementingkan kepentingan politik. Nah ini seperti apa pandangannya bang? Ya, kalau kita lihat ya, di sini beliau ini menghadiri undangan dari tokoh-tokoh masyarakat Lampung, undangan dari seluruh masyarakat Lampung. Yang selama ini ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat datang ke rumah beliau di Sumber, memberikan undangan untuk kehadiran beliau. Dan tadi beliau sudah menyebutkan semua daerah-daerah ini. Ini sangat luar biasa sekali, karena begini ya, saya sendiri mengikuti beliau itu bisa keteteran. Luar biasa, banyak sekali dan sangat padat ya. Dan antusiasme dari masyarakat Lampung ini juga sangat luar biasa untuk itu. Ini menandakan bahwasannya Pak Jokowi di pusaran politik itu adalah magnet yang sangat luar biasa. Beliau masih dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia untuk itu, ya. Jadi ya kita wajar-wajar saja, banyak yang juga merasa cacing kepanasan untuk ini ya dalam hal ini. Ya, terkait tadi mengenai ijazah yang asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu, ya beliau akan hadir di persidangan karena memang wajib untuk hadir karena beliau adalah pelapor ya dari kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya. Dan sepengetahuan saya tanggal 20 Juli ini sudah diskedulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk saudara Dr. Tifa ya. Itu adalah pengadilan pertama. Ketika Pak Jokowi harus hadir, dia pasti akan hadir. Tergantung bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur apakah sudah memberikan pemberitahuan jadwal untuk beliau hadir dalam persidangan nanti. Ini terkonfirmasi langsung dari Pak Jokowi ya bang, dia pasti hadir ya, gitu pada saat ya jelas, beberapa kali beliau menyebutkan dan juga di Sumber ya kepada media massa, media mainstream ya, dan juga dikonfirmasi pula oleh kuasa hukum beliau ya. Jadi beliau juga hadir dan kami pun juga diinformasikan oleh beliau bahwa beliau juga akan hadir untuk itu. Tapi memang selalu diglorifikasikan oleh mereka, beliau tidak akan hadir. Karena ini konsekuensinya hukumnya apa? Hukumnya mereka itu bisa bebas kalau saksi pelapor itu tidak hadir di situ. Bang, terkait informasinya bakal dibawa katanya nggak, Pak Jokowi laporan ke Polda katanya ijazahnya hilang. Apakah itu benar bang? Hoax. Ijazah beliau ada di Polda Metro Jaya dan sekarang ada di PN Jakarta Timur. Bakal dibawa Ijazah berarti, SMA, ijazah S1, dan beliau akan membawa ijazah SD dan ijazah SMP. Biar komplit semua, tidak ada yang penasaran, tidak ada lagi penggorengan, dan kami berharap bahwasannya nanti keputusannya itu adalah inkrah van guisda. Jadi tidak ada lagi nanti ke depannya yang akan menggugat hal yang sama. Bang, ini kan yang nanti akan di persidangan adalah jaksa penuntut umum, bukan pengacara pengacara dari Bapak Jokowi. Ini apakah kita yakin bahwa akan tuntutan-tuntutan atau dakwaan yang dibawakan oleh para jaksa ini cukup untuk menuntut Roy Suryo? Cukup. Ini jaksa-jaksa ini pasti sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebelum P21 kan. Itu panjang sekali. Ini kan 1 tahun lebih untuk itu. Beliau pasti jaksa penuntut umum itu adalah yang terbaik ya saya rasa untuk itu, dan mempelajari betul detail demi detailnya untuk nanti mereka menuntut yang saudara terdakwa ini gitu, dengan vonis yang sesuai yang ada di pasal KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru untuk itu. Setelah dari Lampung, Pak Jokowi mau kemana lagi safari politik? Kemungkinan ini mungkin masih dalam tentatif, itu adalah NTT. Ya. Karena sudah disebutkan ada 3 daerah, dari Lampung itu NTT, terus Cirebon untuk Jawa Barat. Pak, terkait penolakan demo tadi itu gimana Pak? Kita komentar. Itulah adalah namanya remah-remah roti saja, ya. Sesuatu yang dikendalikan oleh Jakarta, ya. Ya terus terang saya katakan, ya pihak-pihak yang membenci Pak Jokowi dan ingin mengglorifikasikan lagi mengenai ya semua ijazah-ijazah Pak Jokowi itu. Dan kita lihat selama ini, kita tunggu saja nanti yang dikatakan di pra-peradilan, ya. Yang kalau tidak salah hari Senin itu pra-peradilan dari Roy Suryo, ya. Yang lucunya itu kan menuntut presiden, menuntut jaksa agung, padahal mereka ini sudah bebas untuk itu. Dan keyakinan saya itu akan ditolak. Bang, kalau gitu Bang, hari ini kan PDI Pusat berbicara bahwa
Jokowi hari ini ke Lampung adalah untuk mempromosikan atau mengkampanyekan Gibran di tahun 2019 mendatang. Tanggapannya Pak? Inilah ya, kalau orang ya artinya sudah merasa agak ketakutan ya bahwa nanti konstituennya ini akan menyeberang dengan partai PSI yang tadi dikatakan kalau saya sudah memakai baju atribut PSI bisa menafsirkan sendiri. Beliau mengatakan itu. Yaitu adalah hak politik masing-masing ya. Nah, sebetulnya tidak ada kita terminologi yang mengatakan bahwa Gibran akan maju sebagai calon presiden. Tetap konsisten. Saya sendiri adalah militan Gibran Nusantara sebagai ketua umum. Prabowo Gibran 2 periode. Itu yang selalu kita gaungkan, selalu kita klarifikasikan. Karena apa? Sudah banyak usaha-usaha untuk memecah belah, membuat gaduh untuk pemerintah kita sekarang. Memecah belah antara Pak Prabowo dan Mas Wapres Mas Gibran. Inilah kita memberikan edukasi kepada masyarakat keseluruhan. Hati-hati dengan proksi-proksi baik dari luar maupun dari dalam yang ingin membuat polarisasi di lapisan yang bawah, ingin mengadu domba kita untuk mengacaukan program-program pemerintah yang sudah diamanatkan kepada Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029. Silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa.